Kasus ini melibatkan narapidana wanita Kasus ini melibatkan narapidana wanita federal pertama dalam 67 tahun. Beberapa orang berpendapat bahwa orang yang dimaksud adalah korban penyiksaan yang sakit mental yang tidak pantas menerima hukuman ini. Keluarga dan teman korban mengatakan sebaliknya. Yang satu adalah kasus yang agak gelap yang akan kita bahas untuk kali ini. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan, dan share juga, like, komen untuk video gore, creepy, dan misteri. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke kisah nyata mengerikan untuk malam hari ini. Pada tanggal 16 Desember tahun 2004, ada seorang wanita bernama Lisa Montgomery yang melakukan perjalanan ke suatu tempat bernama Skidmore di Missouri, Amerika Serikat. Lisa berasal dari Kansas dan dia telah berbicara dengan seorang wanita online bernama Bobby Joyce Sainet. Bobby adalah seorang peternak anjing dan telah memasang iklan yang menjual beberapa anak anjingnya. Keduanya telah menjadi teman online melalui kecintaan yang sama terhadap anjing, dan Lisa berencana untuk membeli anak anjingnya Bobby. Saat ini Lisa berusia 36 tahun. Dia baru-baru ini memberitahu orang terdekatnya termasuk suaminya bahwa dia lagi hamil tuh. Dia bahkan memberitahu mantan suaminya, yakni seorang pria bernama Carl Bowman. Dia mengatakan semua ini meskipun mantan suaminya ini, yaitu Carl, mengetahui bahwa dia berbohong. Dan faktanya pada tahun 1990 Lisa telah menjalani operasi sehingga dia tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Mantan suaminya mengancam akan memberitahu orang-orang tentang penipuannya dan mendapatkan hak asuh atas dua anak remaja mereka. Meskipun ada ancaman ini, Lisa tidak akan berhenti mengabadikan rekayasa ini, dan mungkin ada beberapa alasan mengapa iklan yang Bobby posting tentang penjualan anak anjing itu menarik perhatian Lisa karena alasan yang sangat berbeda. Situs web Bobby memuat foto dirinya yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia, yakni Bobby, yang sedang hamil besar, tepatnya 8 bulan. Kedua wanita itu sudah mengatur untuk bertemu di rumah Bobby sehingga Lisa bisa membeli salah satu anak anjing padanya. Sampai pada tanggal 16 Desember tahun 2004, Lisa muncul di depan pintu rumah Bobby dan Bobby menyambutnya dengan hangat. Saat masuk, Lisa bermain tuh dengan beberapa anak anjing selama beberapa menit. Tetapi begitu Bobby santai dan Lisa tahu tidak ada orang lain di dalam rumah itu kecuali diri mereka berdua. Tanpa angin, tanpa hujan, plek ketiplek, dia mulai mencekik Bobby tanpa alasan yang jelas. Dan ketika dia tidak lagi sadar, Lisa mengambil pisau dari dapur dan mulai mengiris dan memotong perut Bobby. Setelah memotong beberapa lapisan lemak kulit dan organnya Bobby, dia mengeluarkan putri yang dikandung si Bobby yang berusia 1 bulan dari perutnya. Lisa kemudian meninggalkan tempat kejadian sekitar pukul 3 sore. Lalu ibu Bobby, yakni Becky, datang ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak seharusnya dilihat oleh seorang ibu. Dia menemukan putrinya sendiri tergeletak di lantai dengan luka yang sangat-sangat mengerikan. Becky selaku ibu kemudian berkata bahwa luka putrinya tampak seperti perutnya meledak. Becky segera menghubungi layanan darurat dan para medis berusaha menyadarkannya di tempat kejadian. Sayangnya upaya ini terbukti tidak berhasil. Bobby telah kehilangan terlalu banyak darah dan sayangnya dia dinyatakan meninggal di rumah sakit karena jejak digital yang ditinggalkan Lisa selaku pelaku dengan pesan-pesannya yang berisi tanggal dan waktu dia berada di rumah tersebut
Dia dengan cepat dan mudah diidentifikasi oleh pihak polisi sebagai tersangka utama dalam kasus yang mengganggu ini. Setelah kejadian brutal itu, dia pun pergi ke Kansas City. Dalam perjalanan pulang, dia menjepit tali pusar dan membersihkan bayi perempuan Bobby yang telah diambil dari rahimnya secara paksa dan membersihkannya dengan tisu. Ketika dia kembali, dia memberitahu orang-orang bahwa bayi ini adalah anaknya. Dia bahkan memberitahu suaminya, yakni Kevin, bahwa ketika dia sedang bekerja, dia mengalami kontraksi saat berbelanja dan melarikan diri ke klinik meskipun bayinya ditarik dari perut Bobby. Dan akhirnya lahirlah tuh si anak Bobby diambil secara paksa. Karena diambil secara paksa, akhirnya lahirnya tuh tidak normal, melainkan prematur 1 bulan. Untungnya bayi itu sehat hanya 1 hari setelah kejahatan itu terjadi. Polisi berhasil menemukan Lisa dan dia ditangkap. Bayi perempuan itu untungnya tidak terluka dan dia dikembalikan ke keluarganya dan dibesarkan oleh ayahnya, yakni Zeb. Lisa didakwa dengan penculikan dan pembunuhan. Persidangan Lisa akan dimulai pada tahun 2007 dan dia diwakili oleh pengacara publik, pengacara pembela yang memiliki lebih banyak klien yang notabene ya seperti kasus si Lisa ini, dan kebanyakan kliennya itu dihukum mati. Apakah Lisa juga akan sama nasibnya dengan klien-klien lainnya? Ya, nggak ada yang tahu untuk hari itu. Dibandingkan pengacara pembela lainnya, di Amerika seorang pria bernama Fred Dukervet menganjurkan argumen yang aneh. Dia mengatakan bahwa dia menderita penyakit mental langka yang disebut pseudoxy yang menyebabkan delusi dalam pikirannya bahwa bayi Bobby adalah miliknya sendiri. Juri tidak percaya sepatah kata pun tentang hal itu. Jaksa membangun kasus dengan premis bahwa Lisa membunuh Bobby sehingga dia mencari putrinya yang belum lahir dan mencoba untuk menyamarkan bayi itu sebagai miliknya. Mereka mengklaim bahwa dia adalah seorang wanita manipulatif dengan sejarah kehamilan palsu. Mereka mengajukan ke pengadilan. Dalam tindakan itu, Lisa putus asa dan membunuh Bobby, lalu mengambil bayinya untuk membuktikan bahwa mantan suaminya salah, sehingga dia tidak bisa lagi mengancamnya dan mencoba mendapatkan hak asuh atas kedua anak remajanya. Kakak perempuan Lisa, yakni Diane, bersaksi bahwa ibu mereka telah melakukan kekerasan dan mengabaikan mereka selama mereka hidup. Masa kecilnya, dia mengatakan bahwa hal itu dapat mengganggu kesehatan mentalnya dan menyebabkan kejahatan ini terjadi. Setelah berunding selama 5 jam, juri federal memutuskan bahwa Lisa harus mati atas kejahatan yang dia lakukan. Dia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 25 Oktober tahun 2007. Sekedar info, kalau di Amerika, kalau ada narapidana dinyatakan dihukum mati, itu bukan dieksekusi pada waktu hukuman itu dijatuhkan. Masih ada lagi proses yang sangat panjang yang bisa jadi itu jedanya bisa 10 bulan, 10 tahun atau 20 tahun tergantung kasus dan hasil bandingnya. Kalau si Lisa ini dijatuhi hukuman mati di tahun 2007 dan eksekusinya bisa jadi tahun 2010, 2017 atau 2021. Sampai di tahun 2016, seorang pekerja sosial klinis bernama Janet Vogelsang mulai bekerja dan berbicara dengan Lisa. Janet berhasil mendapatkan kepercayaannya dan Lisa mulai terbuka sepenuhnya tentang trauma masa kecil yang disebutkan saudara perempuannya di pengadilan. Janet berhasil menyusun dokumen setebal 184 halaman yang merinci pendidikan gelapnya yang mengungkap beberapa kengerian paling menjijikkan yang dapat diderita seorang anak sejak usia muda. Ibu Lisa akan menutup mulutnya dengan lakban, menelanjanginya dan membuatnya berdiri di depan pengunjung yang mabuk. Para pengunjung ini akan bergiliran berhubungan seks dengannya. Orang-orang ini akan mengencinginya juga. Jika dia melakukan kesalahan, dia adalah korban perdagangan seks di antara banyak tindakan mengganggu lainnya yang dimulai pada usianya sejak 4 tahun. Ini juga terjadi pada saudara perempuan Lisa. Ibu Lisa juga menyuruh kakak perempuannya memukuli Lisa dengan papan sampai berdarah. Banyak dokter dan pekerja sosial tahu tentang kengerian yang dialami Lisa, namun mereka sama sekali tidak melakukan apapun ketika ibu dan ayah tiri Lisa
putus atau bercerai, adik Lisa ditetapkan di keluarga angkat yang penuh kasih sayang. Sedangkan Lisa harus tinggal bersama ibunya. Keduanya melanjutkan hidup yang sangat berbeda. Kali berikutnya mereka bertemu lagi tuh di usia mereka yang 34 tahun. Kemudian di pengadilan ketika Lisa dianalisis oleh para profesional yang ada di penjara, dia didiagnosis dengan gangguan bipolar, PTSD, kecemasan, depresi, psikosis, perubahan suasana hati, disosiasi, dan kehilangan ingatan. Dia juga menunjukkan banyak gejala ini sebelum dia membunuh Bobby. Tetapi tidak ada yang mencari bantuan atas namanya. Hanya beberapa tahun kemudian pada saat banding dengan beberapa pengacara yang berbeda, informasi ini muncul ke permukaan. Tim hukumnya berjuang keras untuk mengubah hukuman matinya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi kejahatan yang tidak berhasil seperti ini menimbulkan perasaan marah yang mendalam terhadap pelaku. Dan memang seharusnya begitu. Jadi tetapi sebagian besar dari apa yang Janet ungkapkan tentang kehidupan Lisa tidak diungkapkan kepada juri, dan mungkin karena ini analisis kondisi kesehatan mentalnya diabaikan dan dia dihukum mati pada tanggal 13 Januari 2021 yang lalu dengan cara disuntikkan dengan cairan mematikan. Apakah Lisa pantas diberi hukuman mati atau tidak sampai sekarang masih diperdebatkan. Sulit untuk mengambil kesimpulan dengan kasus-kasus seperti ini. Lisa menghadapi perlakuan tidak manusiawi selama bertahun-tahun dan menjadi korban oleh ibunya sendiri. Tapi dia melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan kepada seorang wanita yang tidak bersalah, yakni Bobby. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Sekarang anak remajanya tidak memiliki ibu. Tindakannya telah memberikan dampak yang mengerikan pada banyak orang. Sulit untuk menghilangkan rasa jijik pada apa yang dilakukan Lisa dan memahaminya. Gue kira pertanyaannya adalah, apakah benar untuk menghukum mati seorang wanita dengan kekerasan? Masalah kesehatan mental karena riwayat pelecehan, atau haruskah dia dihukum dengan cara yang berbeda? Gue ingin tahu apa yang kalian semua pikirkan tentang ini. Silahkan beri komen di bawah ini. So, jadi itu adalah kisah tragis dari Amerika. Dia nggak bisa hamil, tapi dia melakukan hal yang di luar nalar untuk bisa mempunyai bayi lagi. Jadi sebenarnya siapa yang salah dalam kasus ini? Kalau menurut gue ya, akar dari permasalahan ini adalah ibunya Lisa. Jadi sekian video ini gue bahas dan gue pamit di hadapan kalian semua dan see you.